Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hadrian Amainil Taslim selaku Associate Director PT Jasa Utama Capital Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hadrian, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik. Ya. Sehat semua. Terima kasih Pak Hadrian sudah meluangkan waktu untuk IDX Channel. Dan kabar baik juga masih berlangsung ini Pak dari indeks harga saham gabungan. Hari ini masih melaju kencang dan level indeks harga saham gabungan sudah di atas resisten di 7.500-an. Analisis Anda, penguatan yang berlanjut di sepanjang perdagangan hari ini, apakah sesuai dengan ekspektasi tidak Pak? Mungkin level resisten tertentu yang sebelumnya ditargetkan sudah berhasil ditembus di sepanjang perdagangan hari ini. Iya, kalau menurut aku sih udah over ekspektasi ya sebenarnya. Jadi mungkin kalau kita lihat ini ISG rally cukup panjang ya. Mungkin 2 minggu ini rally-nya kencang banget. Mungkin sekitar 7% dari titik terendah sejak kejadian Yen Nikkei anjlok itu ya. Nah itu udah comeback sekitar 7%. Nah kalau kita bicara resisten terdekat adalah di area 7.566 sampai 7.600. Itu pun area upper channel. Jadi ya mungkin ISG akan masih menguat ya secara terbatas. Ada beberapa katalis sih yang masih mendukung ISG. Satu, respon reshuffle kabinet. Saya rasa ini akan direspon bagus karena akan jadi program berkelanjutan untuk pemerintahan yang akan datang kan terkait kebijakan ekonomi. Lalu pemangkasan suku bunga The Fed, ini juga September sinyal-sinyalnya makin kencang nih setelah data inflasi US melandai ke 2,9% secara year on year. Jadi banyak katalis positif yang mungkin membuat ISG masih strong dan masih berpeluang menguat terbatas nih. Baik, dari sisi volume masih mendukung tidak Pak? Dan apakah posisinya sampai sejauh ini ISG sudah jenuh beli? Ya, kalau kita ngomongin secara momentum sudah masuk daerah overbought ya. Secara RSI udah di atas 70 nih, artinya udah daerah jenuh beli gitu ya. Tapi jenuh beli ini kan bukan berarti akan turun langsung gitu, enggak juga. Karena jenuh beli bisa terjadi dalam beberapa hari juga gitu ya. Jadi kalau kita lihat sih tergantung nanti katalis-katalisnya. Memang secara volume udah ada divergen. Sudah mulai agak penurunan. Biasanya kan harga naik dengan volume naik baru bagus. Nah ini volumenya udah mulai agak turun gitu. Jadi emang ada divergen sedikit. Jadi tetap nikmati aja hijaunya, tetap jaga waspada trailing stock di bawahnya gitu. Baik. Pak Hadrian, tadi Anda katakan ini sebenarnya di luar ekspektasi karena laju indeks harga saham gabungan sudah cukup kencang begitu. Sudah berada di atas 7.500-an, level intraday tertinggi, penutupan di sesi pertama tadi juga sudah diciptakan oleh ISG. Bagaimana Anda melihat posisi ini Pak? Terutama untuk dari sisi target sampai dengan akhir tahun. Ada semacam perubahan tidak ketika dari sebelumnya banyak dari berbagai kalangan menargetkan indeks harga saham gabungan ini tidak akan melaju cukup kencang ini, ditambah lagi ekspektasi tadi pemangkasan suku bunga The Fed. Iya, saya rasa memang sempat di semester 1 optimis ke pesimis saya gitu ya, agak sempat pesimis gitu. Tapi kinerja sekarang lalu ya seperti saya bilang tadi sih sebenarnya ISG itu biasanya hijau itu mencerminkan ekonomi suatu negara gitu. Nah ini data ekonomi kita sebenarnya lagi jelek. Mau PMI, mau GDP, mau inflasi, deflasi malah Indonesia ini kan. Jadi sebenarnya nggak baik-baik aja. Tapi dibandingkan negara tetangga mungkin kita masih lebih baik gitu ya. Tapi kalau buat saya target mungkin akan berkisar di 7.800. Banyak analis saya kalau survei dari beberapa analis di 7.800 nih di akhir tahun nih. Cuman ya ini ada beberapa pertimbangan juga. Pertimbangan yang IPO berikutnya juga masih dominan ya, maksudnya akan tiap bulan ada IPO gitu ya. Sedangkan kita lihat IPO belakangan ini juga sudah mulai berkurang ya intensitasnya ya. Sebulan cuma 2, 4 gitu kan, jadi udah mulai menurun. Nah ini akan bisa mempengaruhi juga target ISG sendiri, karena ISG ini kan adalah kumpulan saham gitu. Nah ini jadi dari target IPO terus dari program-program pemerintah dalam jangka pendek, ketika di Oktober ada pencalonan akan berubah, atau Pilgub DKI ini juga akan jadi peta politik juga. Ini akan mempengaruhi di mata investor nih terkait siapa yang menang dan stabilitasnya gimana nih, didukung oleh pemerintah pusat apa tidak. Dan ini akan jadi banyak faktor. Tapi secara so far sih 7.800 masih
ditargetkan untuk di akhir tahun ya. Baik. IHSG. Penguatan hari ini Pak Hadrian banyak ditopang oleh saham-saham big cap Pak, yang nilai kapitalisasinya juga cukup besar di Bursa Efek Indonesia. Kita mau ke perbankan terlebih dahulu Pak, ada BBRI hari ini menguat di 2,49%, 4940 level intraday tertingginya untuk BBRI. Analisis sana untuk BBRI, rekomendasi, support dan resistennya jangka pendek dan menengah? Oke, BBRI jelas hold. Secara jangka pendek hold. Ya, jangka pendek hold, target terdekat memang akan menguji 4980 nih, tertinggi di bulan Juli dulu nih, 4980 atau level 5000 ya, angka-angka psikologisnya BBRI. Jika tembus baru menuju target berikutnya di 5200. Nah, untuk jangka menengah saya sarankan sih BBRI bukan untuk entry, mungkin investor akan lebih baik entry BBRI ketika koreksi, yaitu mungkin di level supportnya di 4730 sampai 4760 nih saat ini di MA10, MA20-nya gitu ya. Jadi kalau jangka menengah ini saham defensif sebaiknya tunggu koreksi dulu ya di area support. Nah, kalau untuk yang jangka pendek ya boleh hold, jaga level trailing stop Anda dan mungkin akan menguji target terdekat di 4980 dulu nih sebelum ke level 5200. Baik, kita bergeser ke BBNI Pak. Hari ini juga menguat di 2,34%, 5475. Intraday hari ini sempat ke 5500. Ya, BBNI juga sama ya, secara teknikal ini boleh di hold ya, jaga trailing stopnya di level supportnya ada di 5200 ya, untuk level support terdekatnya 5200. Nah, untuk resistance jauhnya itu ada di level 5700 sampai 5800 nih untuk BBNI. Karena uangnya cukup lebar ya, karena kan dia all time highest-nya di 6250, jadi masih ada spare nih ke 5700 5800 untuk jangka menengah ya. Baik, bergeser ke BMRI, Pak Hadrian, kita review singkat saja. Intraday hari ini di 7350, ini hampir mendekati juga ke level all time high sebelumnya untuk BMRI. Analisis Anda, ruang penguatan lanjutan, tampaknya di jelang penutupan ini penguatannya lebih ke arah terbatas Pak, tadi sempat menguat di atas 1 dan 2%. Analisis Anda untuk BMRI? Ke BMRI aku bilang lebih ke jaga trailing stop ya di level 0 hari ini di 7150. Kalau jebol 7150 taking profit dulu deh. Ini karena ke BMRI naiknya udah lebih deras dibanding yang teman-temannya ya. Jadi ini lebih ke arah cenderung taking profit kalau jebol di bawah 7150. Jadi kita batasi di level 0 hari ini aja. Support berikutnya kalau jebol mungkin di level 7000 nanti baru kita lihat lagi deh gitu. Baik, selanjutnya untuk BBCA Pak. Nah, ini juga cukup menarik ini Pak Hadrian. Pergerakannya kadang-kadang ketinggalan atau melawan arus jika dibandingkan dengan saham big cap lainnya dari sisi BUMN. Tapi catatannya adalah BBCA mampu menjaga levelnya tetap di 10.400-an. Dan ini tampaknya hari ini juga 10.450. Apakah ini level all time high terbarunya atau mencoba untuk mendekati untuk posisi BBCA? Analisis Anda. BBCA ini all time highest juga 10450, betul Mas David. Jadi aku bilang ini ya hold, jaga trailing stopnya, jaga batas bawahnya di level support 10.200 saja gitu ya. Karena BBCA emang super strong ya buat aku ya, 10.200 level support yang dijaga ya. Kalau jebol 10.200 baru kita taking profit dulu deh di BBCA. Ntar cari lagi batas bawah untuk buyback gitu ya. Iya, dan cukup beruntung ketika masuk di level 9.000-an ya Pak beberapa waktu lalu untuk BBCA. 10.425 menguat di 0,48%. Selain saham perbankan Pak, beberapa sektor lainnya hari ini juga ikut menjadi penopang dengan nilai kapitalisasi yang cukup besar di bawah BBCA. Brand hari ini juga melaju di 2,45% dan sudah bergerak di 9.400-an. Penguatannya juga lebih ke arah terbatas. Intraday hari ini sempat ke 9.525. Cukup menarik untuk brand karena sebelumnya sempat tertekan di awal Agustus ke 7.000-an dan posisi saat ini sudah berada kembali di level 9.000-an. Analisis Anda untuk brand? Ya, brand buat aku sih sebenarnya masih ada prospek cukup bagus ya. Upside-nya masih ke 10.700, masih cukup besar. Ya ini kan memang saham fenomenal ya kita bilang ya. Satu, market cap-nya besar, ngalahin BCA gitu. Kedua, sempat masuk FCA yang sempat heboh gitu ya. Lalu mulai konsolidasi dan mulai bergerak normal. Kalau aku bilang nih calon-calon penghuni FTSE atau MSCI di masa depan sih. Jadi buat aku ini tetap jadi saham watchlist investor lah ya. Jadi saham ini ya masuk watchlist investor udah dipantau. Tapi kalau buat entry, buat saya sih lebih bagus entry di first break MA di high kemarin ya di level 8.900 tuh lebih first best momennya gitu. Kalau sekarang sih lebih ke hold dengan peluang upside cukup besar di 10.700. Oke, 10.700 penutupan hari ini di 9.425. Tapi kalau tetap dipaksakan masuk dengan range harga tadi ke 10.700 atau mungkin ada peluang koreksi sehat terlebih dahulu, kemudian skenario-nya baru masuk ke
target selanjutnya ke 10.700-an, Pak Adrian? Ya, aku lebih sarankan sih tunggu koreksi sehat dulu ya. Mungkin di level support di 9.000 lebih, nanti dia mantul-mantul, baru kita spekulasi buy nanti dengan support di 8.900 ya. Itu lebih ideal ya buat entry. Karena kalau sekarang agak udah 2 candle hijau cukup tinggi, nanti takutnya udah nggak best moment gitu. Baik.